misalnya ya pokok. Ya, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat petani Brilliant Beach yang hadir pada kesempatan pagi ini, ya alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan senantiasa kesehatan, paripurna, sehat iman, batin dan lahir ya untuk menjalankan aktivitas dalam rangkaian ibadah kita kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu semua, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi tentang salah satu produk unggulan ya di Brilliant Beach ini, yaitu produk agrosawit. Bagi Bapak Ibu semua yang tidak tinggal di sentra sawit ya, kemudian eh, tinggal di daerah-daerah ya yang memang tidak ada sawit, kemudian di situ banyak juga komunitas perkebunan seperti kopi ya, ada pala, kemudian hortikultura berbuah tahunannya ada durian, ada manggis, ada rambutan, mangga ya, lengkeng. Nah, ini pun bisa digunakan untuk eh, komunitas tersebut. Jadi eh, sesuai kesepakatan antara tim edukasi ya tim usaha base farming dengan produsen, produk agro sawit ini kita khususkan di komunitas family palmae ya, kelapa sawit, kurma dan lain, juga tanaman keras berbuah tahunan. Ya, jadi kalau untuk tanaman semusim meskipun testimoninya sudah banyak ya di aplikasi ke padi, padinya bagus, tapi kita harus ingat bahwa produk base farming ini sudah ada 9 varian produk. Ya, jadi peruntukannya untuk tanaman semusim bisa menggunakan produk di luar agro sawit ya. Bapak Ibu semua, untuk syarinya acara ini, ya kita selalu berharap kepada Allah, selalu berdoa, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, sehat iman, batin dan lahir, kemudian diberikan kemudahan, ya, eh, yang paling utama tetap kita bisa menebar manfaat untuk para petani, terutama di daerahnya masing-masing ya, dengan produk-produk terbaik yang ada di Brilliant Bees ini. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam pemahaman materi yang disampaikan dan menjadikan ladang jariah Bapak Ibu semua ketika ilmu ini disampaikan kepada para petani. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Amin. Alhamdulillah. Ya, selama 1 jam ke depan nanti kita akan membahas tentang materi spesifik tentang anggur sawit. Nah, saya akan coba dulu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini sedang direkod ya, direkam. Nanti kalau misalkan bisa diunduh, nanti akan saya tampilkan di channel YouTube saya ya. Oke, saya akan buka dulu slide ya, slide yang biasa kita tampilkan. Nah, tujuannya adalah supaya kita betul-betul bisa memahami ya apa yang eh, disampaikan ya. Kemudian ada gambaran juga ya. Ya, saya ya. Bapak Ibu semua, inilah judul Zoom training pada kesempatan pagi ini yaitu NPK Grow Sawit 12632 Water Solute Fertilizer ya. Kemudian produk ini kita klaim sebagai pupuk dengan high quality fertilizer atau pupuk dengan kualitas yang tinggi. Kenapa disebut pupuk premium? Ya, karena memang produk ini insya Allah siap berkompetisi dengan produk manapun ya. Karena teknologi yang ada pada agrosawit ini adalah teknologi ya yang pertama di Indonesia yang notabene pupuk NPK di dalamnya ada yang namanya unsur hara makro sekunder ya berupa magnesium oksida, ada unsur hara makro unsur hara mikro esensial trace elemen ya, ada boron, ada cuprum, ada zinc, ada klor ya, molybdenum, mangan ya ini sudah lengkap semua, dan ada asam amino serta zat pengatur tumbuh ya serta pemenah tanah yang insya Allah produk ini cukup diaplikasi secara tunggal, kemudian insya Allah akan menjadi booster ya atau untuk meningkatkan produktivitas tanaman buah segar kelapa sawit di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu semua, ya kalau kita mereview ya menarik kesimpulan apa yang sudah dikerjakan Pak Prabowo dengan jajaran para kabinetnya, ya industri kelapa sawit ini sedang diperhatikan. Saya perhatikan semenjak beliau dilantik 1 tahun yang lalu ya di bulan Oktober, kemudian dua komoditas yang segera diperhatikan yaitu yang pertama adalah komoditas kelapa sawit, yang kedua adalah komoditas padi ya. Nah, komoditas kelapa sawit
Ya alhamdulillah sekarang karena memang eh, untuk dihilirisasi atau untuk proses pertanian ini mengarah ke hilir ya, karena hulu itu adanya di budidaya ya, para petani baik perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat dan perkebunan negara, itu namanya hulunya budidaya. Nah, hilirnya ya kemampuan eh, presiden kita sudah mulai mengenalkan dan terus memasarkan tandan buah segar kelapa sawit berupa olahannya berupa CPO ini ke berbagai negara. Kita tahu India, China adalah salah satu negara yang memang importir ya terbesar minyak sawit CPO Indonesia, yang memang negara mereka itu kalau menggunakan minyak nabati yang lain itu tidak akan masuk hitungannya kan terlalu mahal. Nah, untuk minyak CPO ini tentunya sangat dibutuhkan oleh negara seperti padat produk seperti China dan India tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu semua apa hubungannya dengan kita? Kalau pintu hilirisasi ini sudah mulai dibuka, kemudian arah daripada kebijakan, terutama penentuan harga eh, tandan buah segar kelapa sawit ini memang betul-betul sudah terus diproteksi, sudah dipastikan. Ya, harapan para petani harga sawit di atas 3.000 saja itu sudah mendapatkan benefit keuntungan. Ada selisihnya untuk eh, katakanlah ya dianggap petani bisa mengarah ke kesejahteraan. Sama seperti halnya komoditas padi, gabah ya. Sampai sekarang tetap diproteksi oleh pemerintah, harga gabah kering panen tidak kurang dari 6.500 per kilogram. Nah, artinya ini adalah salah satu langkah pemerintah ya yang memang betul-betul sedang memproteksi dua komoditas ini, dan kalau ini dibiarkan menjadi isu global, menjadi ditunggangi oleh berbagai kepentingan, itu negara bisa bisa goyang. Makanya di kepemimpinan Pak Prabowo ini ketika dilantik beliau langsung mengamankan ya tentang apa hilirisasinya, kemudian industri kelapa sawit. Bahkan di tahun 2026 2027 besok itu Indonesia sudah dipastikan punya formulasi biodiesel B50. Nah, ini di dunia belum ada ya. Yang ada mendekati B40. Apa artinya B50? 50% minyak nabati dari CPO, 50% minyak dari eh, apa namanya? Dari minyak bumi ya. Nah, sekarang sedang ramai juga ada bahan bakar dari jerami padi ya yang difermentasi ya. Nah, itu seru juga tuh. Sudah dilirik juga ya. Jadi eh, bisa sebagai biosolar ataupun sebagai eh, apa namanya? RON 88 ya. RON 88 sampai bahkan setara dengan Pertamax dan ramah emisi. Nah, inilah salah satu apa namanya? Penemuan ya para researchers, peneliti yang memang tujuannya adalah untuk menggantikan minyak bumi ya dan diganti menjadi minyak-minyak yang bisa dikelola ya dari berbagai bahan bahan organik. Nah, Bapak Ibu semua, inilah judul yang akan kita sampaikan yaitu Agrosawit High Quality Fertilizer Booster untuk meningkatkan produktivitas tandan buah segar kelapa sawit. Kemudian Bapak Ibu semua yang baru bergabung ya di program Zoom training ini, ya alhamdulillah saya di Brilliant Biz ini sudah masuk di tahun ke-6 untuk terus mendampingi para mitra ya, bagaimana caranya kita betul-betul bisa mengaplikasikan produk ini dengan baik ya, kemudian eh, berupa edukasi-edukasi dan pendampingan. Karena program edukasi itu bukan hanya Zoom training, ada seminar offline yang kita adakan di kantor setiap hari Selasa siang ya seperti kemarin. Ada juga training dan untuk menduplikasi konsultan produk pertanian Brilliant Biz ini ada juga yang namanya program Diklat ya, pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian ya, Brilliant Biz ini yang tujuannya adalah untuk menduplikasi konsultan supaya jauh lebih banyak. Karena siapapun Bapak Ibu semua yang sudah mematahkan diri untuk memasarkan produk agrosawit ini, ya tentunya kita harus bertindak sebagai konsultan produk tersebut. Ya, jadi harapan saya adanya duplikasi ini tujuannya adalah yang pertama untuk ya, bahwa kita sebagai mitra dari Brilliant Biz ini bisa tampil ya sebagai konsultan dan memberikan solusi buat para petani, ya edukasi buat para petani, baik petani tanaman semusim maupun tanaman keras ya seperti komoditas perkebunan kelapa sawit ini. Edifikasi ada itu tidak pernah berubah sebagai praktis petani terpadu ya. Kemudian konsultan produk pertanian Brilliant Biz ini sudah masuk tahun ke-6. Ya, alhamdulillah masih diberikan amanah oleh owner, oleh perusahaan
untuk terus mendampingi Bapak Ibu semua. Ya, saya ucapkan juga selamat datang Bapak Ibu semua yang memang baru ingin mengenal tentang produk agrosawit ini, ya. Silahkan disimak, ya. Mudah-mudahan di sini ada nilai keberkahan yang tadinya kita apa namanya belum bisa memanfaatkan momentum, ya, di industri sawit ini. Nah, setelah mengikuti program Zoom training ini, mudah-mudahan menjadi ada pencerahan, terutama kita bisa merekomendasikan kepada para petani, ya, petani sawit, ya, yang tadinya kesulitan menghadapi berbagai macam kendala, tanaman dipupuk tapi masih ada ngetrek, tanaman dirawat tapi kok responnya kurang bagus. Nah, mudah-mudahan melalui program Zoom training ini dengan eh, materi tentang agrosawit ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, ya, yang memang belum tergabung di Brilliant Biz ini bisa mengambil berkah dan hikmah, terutama eh, supaya kita pun bisa sama-sama memberikan edukasi dan solusi buat para petani sawit. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu semua, ini juga foto kebersamaan kita, ya, foto yang di apa diabadikan di 5 tahun yang lalu, ya, ketika ada akad edukasi antara produsen, kemudian owner based corporation, ya, atau owner Brilliant Biz ini dan support system. Dan alhamdulillah eh, foto kebersamaan ini, ya, sebagai salah satu tanda, ya, di mana saya mau mulai mengedukasi seluruh produk based farming, ya, tepatnya di 5 tahun yang lalu, ya, karena memang sebenarnya dulu ada juga produk yang sudah lebih awal egg farming ketika itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, yang paling inti di dalam mengatasi permasalahan di industri kelapa sawit di Indonesia sebetulnya bukan hanya berupa pupuk, tapi Bapak dan Ibu semua juga harus mengenal apa itu materi tentang tanah, pupuk, dan pemupukan. Ada lagi tambahan nanti morfologi pohon kelapa sawit, ya. Nah, ini materi penting karena tanah, pupuk, dan pemupukan ini adalah salah satu media atau tempat di mana kelapa sawit itu adalah tumbuh, pupuk itu adalah bahan, ya, yang mengandung nutrisi baik berbahan organik maupun anorganik. Kemudian di sini pemupukan sebagai aktivitasnya untuk meningkatkan produktivitas hasil tanam buah segar kelapa sawit. Dari sinilah Bapak Ibu semua kita akan belajar, kita akan berikan materi dasar tentang kelapa sawit. Nah, mulai dari jenis tanah dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu semua ketika kita, ya, digemparkan dengan berita eh, 3-1 Atlas, ya, salah satu eh, benda langit yang melintas ke dekat tata surya kita, dunia geger. Dan akhirnya eh, apa namanya? Di media sosial kita, di beranda-beranda kita muncullah, ya, berbagai tentang tata surya, ya, tata surya baik apa itu Jupiter, apa itu planet Pluto, ya, Neptunus, Venus, dan lain. Yang paling unik Bapak Ibu semua, kenapa bumi ini, ya, bumi ini dekat sekali dengan Jupiter, meskipun perbandingannya bisa 18 sampai 19 kali lebih besar dari bumi. Ternyata Jupiter ini Allah ciptakan, ya, sebagai planet yang tujuannya adalah ya, untuk menghalau ketika ada benda langit, ya, benda-benda di luar angkasa yang mau menghantam bumi, itu dinetralisir oleh planet Jupiter. Karena planet Jupiter itu, ya, di sana itu tidak ada kehidupan karena isinya gas, dan terjadi badai, ya, sering terjadi badai, ya, beratus-ratus ribu-ribu kali lipat dari seperti tsunami. Tapi di sana berupa hidrogen, helium, dan lain-lain, ya. Bahkan manusia pun jangankan bisa hidup, mendekat saja sudah bisa dipastikan akan mati. Kenapa? Karena memang Jupiter itu planet yang cukup besar, itu memiliki fungsi sangat luar biasa untuk meredam hantaman benda di luar angkasa tadi yang mau menghantam bumi. Bahkan saya baca referensi, ada 8 kali benda yang memang bisa tertelan oleh planet Jupiter tadi. Ya, nah, kita alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu semua. Kalau kita melihat tata surya kita, bumi itu sangat kecil sekali, apalagi manusianya tidak tampak. Ya, bumi saja seperti debu, ya, dari eh, miliaran triliunan galaksi, gabungan bintang-bintang. Nah, alhamdulillah kita diberikan kehidupan di bumi ini, masih diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, ya, tentunya kita tetap bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita simak di sini kenapa bumi di sini ada kehidupan berbeda dengan planet-planet yang lain, karena bumi ini adalah salah satu tempat
di mana ada 4 unsur syarat kehidupan. Ada unsur air, ada angin, api, dan tanah. Bahkan proses penciptaan manusia pun diawali dari situ, ya, dari air, angin, api, dan tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Nah, ketika kita mengenal planet bumi, di sini kita mulai mengenal apa itu tanah. Karena tanah inilah salah satu sumber, ya, sumber daripada terciptanya proses manusia. Meskipun bukan hanya tanah saja, karena apa yang kita konsumsi hari ini, makan nasi, makan lauk pauk, itu semuanya saripati tanah. Yang terdiri dari 4 unsur, air, angin, api, dan tanah. Nah, sekarang kita lihat, tanah itu sebetulnya apa? Nah, Bapak Ibu semua, tanah itu adalah material alami di permukaan bumi atau di kerak bumi yang terdiri dari berbagai campuran mineral, bahan organik, air, dan udara. Jadi ada 4 unsur. Mineral, ada unsur hara dan lain-lainnya ya. Kemudian bahan organik, bahan berasal dari bahan-bahan alami, ada air dan ada gas atau udara ya. Ada gas karbon dioksida, ada hidrogen, oksigen ya. Kemudian yang membentuk lapisan secara horizontal, kemudian tempat tumbuhnya tanaman dan tempat berkembangnya mikroorganisme. Itu definisi tanah, sebagian besar para ahli menyimpulkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, perlu saya sampaikan, kenapa pemilik kebun sawit itu ketika mengaplikasikan pupuk, itu hasilnya berbeda-beda, padahal pupuknya sama. Karena mereka, mohon maaf ya, belum mengetahui ternyata kesuburan tanah-tanah yang ada di Indonesia ini, terutama ya, itu setiap jengkalnya itu berbeda-beda. Jelas beda jenis tanah, beda cara pemupukan atau beda jenis pupuk. Nah, maka akan kita detilkan. Sebetulnya apa yang menyebabkan kok di sini tanaman sawitnya produktivitasnya tinggi ya, yield per tahunnya bisa bisa di atas 30 ton. Yang ini kok malah di bawah 30 ton. Nah, disinilah kita harus mengenal dulu ya. Oke, kita simak lagi berikutnya. Nah, ini salah satu tipe tanah. Tipe tanah itu terbentuk dari 4 unsur. Ada clay yang disebut dengan liat, yang lengket ya. Kemudian ada loam, loam itu adalah lempung. Ini tanah ideal. Drainasenya baik, porositasnya bagus ketika hujan, tidak menggenang air, kemudian bisa menyimpan air juga, dan kaya akan nutrisi. Kemudian sand ini berhubungan dengan pasir, drainasenya baik, tapi miskin hara. Kemudian silt ini berhubungan dengan debu, dapat menahan air, mudah membadat jika kering. Nah, percampuran antara clay dengan sand, kemudian loam dengan clay, nah ini ada prosentasenya, maka terbentuklah tadi tanah tadi. Dari 4 ini dijelaskan lagi, tanah itu ternyata terbagi lagi, ada 10 jenis. Mungkin Bapak Ibu semua pernah ya yang tinggal di daerah Jawa, ya di Jawa Tengah, ada namanya Sungai Bengawan Solo. Di situ atau yang ada di Kalimantan Timur ya Sungai Mahakam ya, kemudian Kapuas, Barito di tempat-tempat lain juga. Ketika di situ ada aliran air, kemudian di situ ada material yang terbawa, kemudian mengendap, terjadi sedimentasi, itulah yang disebut dengan tanah aluvial. Tanah aluvial ini ya eh, karena hasil endapan. Endapan bisa danau ya, kemudian gerangan air hujan, kemudian setelah kering menjadilah tanah yang memang bisa untuk digunakan untuk menanam. Nah, ini jenis tanah aluvial. Kemudian ada lagi identik dengan tanah jenis mineral yang kaya akan mineral yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini terbentuk karena hasil letusan gunung berapi. Setelah terjadi erupsi, ya letusan, kemudian seperti dulu di Jawa Barat ada namanya Gunung Galunggung ya, tahun 82 meletus, 8283, kemudian setelah meletus di situ tidak ada kehidupan. Tapi apa yang bisa diambil sekarang hikmahnya? Ternyata tanah-tanah yang sudah terkena erupsi tadi, letusan tadi menjadi tanah yang sangat subur. Itulah tanah vulkanik. Kandungan unsur hara dan mineralnya sangat tinggi. Jelas kalau kita menanam di sini ya irit dari penggunaan pupuk karena situ sudah mengandung mineral yang tinggi. Ya, kemudian tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi yang ini ada hubungannya dengan tanah-tanah yang bekas letusan gunung berapi ya, ini tanah vulkanik. Kemudian ada lagi Bapak Ibu semua, ada tanah organosol. Nah, ini bagi Bapak Ibu semua yang tinggal di daerah Kalimantan, ya di daerah Pulau Sumatera yang di situ ada lahan gambut. Nah, tanah organosol ini prinsip dasarnya adalah berasal dari pelapukan bahan organik. Kemudian di situ ada 2 jenis tanah organosol itu, ada tanah gambut dan tanah humus. Apa bedanya? Tanah gambut itu adalah tanah yang terbentuk ya melalui proses composting karena di situ akan mengundang bakteri pengurai bahan organik sehingga asam organik akan semakin meningkat. Maka ketika asam organik meningkat, pH di tanah gambut itu akan bersifat asam.
Maka ketika ditanam kelapa sawit, kok tidak ada pertumbuhan, dipupuk malah malah mau mati gitu kan. Itulah karakter tanah gambut. Dan biasanya petani sawit itu bingung. Di tempat lain pakai pupuk tunggal, di aplikasikan tanah gambut kok tanaman saya kok nggak respon. Nah, maka disinilah kita harus mengenal dulu. Jadi tanah gambut itu proses pelapukannya atau proses kompostingnya itu belum tuntas semua. Makanya di situ setengah membusuk, ya. Dan tingkat keasaman tinggi, drainase buruk dan tidak subur. Karena apa? Masih proses. Nah, lain lagi dengan tanah humus. Kalau tanah humus itu tanah yang ideal untuk semua komoditas tanaman. Jadi di situ terbentuk dari tumbuhan ya atau bahan organik dan mengalami pelapukan yang sempurna. Itulah jenis tanah organosol. Hanya kemarin alhamdulillah Bapak Ibu semua saya mengisi ya di daerah Singkawang ya di situ ada juga petani yang memang menanam di daerah apa namanya di daerah gambut ya jenis organosol ini. Kemudian kita berdiskusi ya eh, intinya setelah saya menyampaikan materi ini semua insya Allah tertarik dengan produk agrosawit. Karena apapun jenis tanahnya ya solusinya tadi produk agrosawit. Nah, karena kita punya produk ini sudah diriset 20 tahun yang lalu dengan kandungan 12,632 ini insya Allah cocok untuk lahan-lahan ya yang berbagai tipe tadi. Nah, kita kenalin saja dulu ya jenis tanahnya dulu ya. Kemudian di sini ada lagi laterit ini ya tanah yang memang sudah mengalami hilangnya unsur hara karena proses leaching, pencucian unsur hara. Biasanya kurang subur ya dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan. Biasanya kalau didominasi dengan lempung, bukan lempung apa, liat, clay, maka dijadikan tembikar ya, bahan-bahan alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Nah, ini tanah laterit. Nah, kemudian ada lagi tanah jenis kapur. Nah, di Jawa Barat ada yang namanya terkenal di Kabupaten Bandung Barat ya, ada namanya Padalarang, Paguk Apu. Nah, di sana itu kapur melimpah dan tanah yang mengandung kapur tinggi, kalaupun ditanam itu tidak akan optimal karena pasti akan bersifat basah. Toleransi untuk tanaman itu maksimal 7,5 pH-nya. Mungkin kalau air apa namanya air alkali ya seperti alkabes diteteskan di air demineral itu bisa naik sampai 9,5 masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Di atas itu tubuh tidak toleran. Bahkan fungsi daripada lambung bisa bisa terhambat karena lambung itu harus dalam kondisi asam untuk menghancurkan makanan ya secara proses kimiawi di dalam. Nah, kalau di dunia pertanian unsur kapur yang mengandung unsur kapur misalkan ada kalsium magnesium karbonat yang disebut dengan dolomit ya atau kalsium karbonat disebut kapur pertanian ataupun unsur kapur apapun saja yang ketika kita cek pH-nya di atas 9,5 atau di atas 7,5 ya jelas tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Makanya tanah di daerah Padalarang, Bandung Barat itu ya harganya sangat sangat terjangkau. Karena di situ ya ada bonusnya, sudah bonusnya kan di situ banyak pabrik kapur ya. Bonusnya adalah polusi ke pernapasan kita, kemudian ditanam pisang-pisang yang tidak optimal pertumbuhannya. Inilah jenis tanah kapur. Nah, kemudian ada lagi tanah jenis mergel ini. Ini adalah tanah campuran antara kapur, pasir, dan tanah liat. Terbentuk karena curah hujan yang tidak merata. Nah, mungkin Bapak Ibu semua pernah melihat ya jenis tanah seperti ini. Oke, berikutnya lagi ada lagi jenis tanah ponsolik merah kuning. Nah, jenis tanah ponsolik merah kuning atau Bapak Ibu pernah melihat jenis ada tanah ada yang warnanya merah campur hitam atau kuning campur hitam. Itulah jenis tanah ponsolik yang dikatakan para ahli adalah tanah yang miskin hara tapi kaya akan besi dan aluminium. Besi dan aluminium ini adalah salah satu unsur ya, unsur kimia yang bisa mengikat unsur fosfor dalam proses pemupukan. Jadi kalau kita mendeteksi nih yang namanya tanah jenis ponsolik ini, kemudian kita aplikasikan pupuk yang mengandung unsur fosfor tunggal ataupun secara pupuk majemuk, nah itu bisa diikat oleh aluminium dan besi sehingga pemupukan tidak efektif. Ini jenis ponsolik, ya. Kemudian jenis tanah berikutnya litosol. Nah, litosol ini adalah tanah yang baru terbentuk karena proses pelapukan yang sangat rendah. Jadi Bapak Ibu semua kalau kita ya pernah mungkin ya kalau saya pernah mengalami menginjak jadi di puncak Gunung Slamet di Jawa Tengah itu ada yang namanya tanah yang campur dengan bebatuan yang belum terjadi pelapukan. Itulah kategori tanah litosol. Karena pelapukannya yang sangat rendah sehingga di situ antara tanah dengan batu itu nyampur. Itu jenis karakter tanah litosol. Kemudian kalau tanah latosol, nah ini jenis tanah yang
tingkat pelapukan berintensitas tinggi. Artinya yang berupa batuan tersebut sudah bisa dirubah menjadi tanah. Tapi karakternya hampir sama dengan tanah potsol tadi, mengandung besi dan aluminium bagian bawah, meskipun di atasnya sudah mengandung yang namanya humus. Humus itu adalah bagian tersederhana dari proses composting. Proses penyederhanaan material organik berusia kompleks menjadi sederhana. Kemudian dalam proses anaerob ya, nah disitulah humus. Nah humus itulah yang bisa menyuburkan lahanan pertanian. Ya itu ya. Kemudian ada lagi, nah itulah jenis tanah. Ada 10 jenis tadi yang saya bahas mengenai pengenalan jenis tanah. Nah, adanya keberhasilan, mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar aplikasi produk pupuk tunggal, katakanlah mohon maaf ya, saya sebut saja ada urea, SP36, KCL, ya, kemudian diaplikasi secara tunggal. Kemudian di tanah-tanah yang memang berbeda jenis, di situ ada laporan. Ada yang bilang bagus, ada yang, wah dipupuk juga percuma, tidak ada respon. Nah, disinilah kita harus cerdas. Maka setelah kita mengenal tadi tentang ilmu tentang tanah tadi, ya terbentuk dari 3 tipe, 4 tipe tadi, ada clay, loam, sand, dan silt tadi. Kemudian ada 9 jenis, 10 jenis tanah. Nah sekarang kita kenalkan dulu pupuknya dulu, ya. Jadi pupuk itu definisinya adalah bahan yang mengandung unsur hara, ya baik yang bersifat organik, yang alami, maupun bersifat kimia anorganik yang diberikan pada tanaman atau tanah untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kualitas tanaman. Itulah pupuk. Maka pupuk ini ada yang berasal dari sumber alami, bahan organik yang berasal dari makhluk hidup tadinya namanya pupuk organik, dan ada yang dari pupuk kimia anorganik. Nah, sekarang sekarang kita tidak sedang membentur-benturkan urusan kimia organik. Kenapa? Karena para ahli sudah sepakat untuk memenuhi ketersediaan hara ideal setiap komunitas tanaman, ya. Jadi intinya nutrisi itu harus terpenuhi, baik itu secara organik maupun kimia anorganik. Yang penting di sini ada kurung buka dan kurung tutup, harus ramah lingkungan. Nah, saya singgung sedikit. Produk agrosawit meskipun izinnya kimia anorganik, tapi saya klaim ramah lingkungan. Kenapa? Karena produk tersebut mudah larut di dalam tanah. Apalagi situ ada unsur air, mudah larut di dalam air karena teknologi water soluble tadi. Nah, kemudian dari jenisnya berdasarkan kandungan ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk, ya. Nah, di sini jelas beda. Apa bedanya pupuk tunggal dan pupuk majemuk? Pupuk tunggal adalah pupuk yang dalam satu kemasan hanya ada satu unsur, seperti urea unsur nitrogen saja. Nitrogen 46%, bioret 1%, sisanya adalah amonium, NH4 ya. Kemudian kalau pupuk majemuk adalah pupuk yang dalam satu kemasan terdiri dari lebih dari 2 unsur, ya. Apakah itu ada unsur nitrogen dan fosfornya saja, atau fosfor dan kaliumnya saja, ya, seperti monokalium fosfat. Nah, itu adalah MKP, ya, itu adalah unsur yang tidak mengandung unsur hara nitrogen, ya. Nah, seperti itu namanya pupuk majemuk. Kemudian berdasarkan sumbernya, pupuk organik dan pupuk anorganik. Apalagi sekarang sedang digaungkan tentang sustainable, tentang sawit yang berkelanjutan. Nah, kita terus menggaungkan itu semua. Sekarang pemerintah pun punya program sawit yang berkelanjutan. Artinya, ketika ada pohon sawit di situ ada bunga jantan ya, tangkos yang memang tidak dimanfaatkan bisa dijadikan kompos sebagai bahan organik, itu pun bagus. Ya, nah ini berdasarkan sumber pupuk organik dan pupuk anorganik. Berdasarkan bentuk ada pupuk padat, pupuk cair ya, ada POC ataupun ada berupa briket, ada berupa granul, vegetable powder. Itu jenis dan bentuknya ya. Kemudian dari berdasarkan unsur hara ada pupuk memang unsur hara makro saja, ada unsur hara mikro saja, ada gabungan semuanya. Nah, nanti akan kita ceritakan seperti apa dahsyatnya produk agrosawit ini. Dilihat dari omset bulanan yang setiap hari semakin meningkat. Jadi Bapak dan Ibu semua yang belum mengambil kesempatan untuk bisa memasang produk ini ya sangat disayangkan. Karena produk ini alhamdulillah ya tingkat penyerapan dari pangsa pasar petani sawit ini sangat luar biasa. Ya, nanti kan kita detailkan. Nah, kemudian ada lagi di sini. Cara aplikasinya, jadi pupuk itu sebagian besar ada dua cara pengaplikasian. Ada melalui dengan sistem foliar spray yang disemprot ke daun, ada juga yang diaplikasikan melalui soil application. Soil application itu bisa ditanam, bisa ditabur, bisa dikocor. Dikocor itu berarti dilarutkan di dalam air. Nah, itu cara pengaplikasian pemupukan. Jadi nutrisi bisa masuk ke dalam jaringan tanaman melalui 2 pintu utama. Pintu stomata mulut daun yang ada di bawah daun, dan pintu meristem perakaran atau akar-akar yang aktif, yang muda. Nah, itulah yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian di sini
kita harus pula mengenal ciri-ciri defisiensi unsur hara pada tanaman. Defisiensi itu kekurangan. Jadi kalau kita melihat ada kebun kelapa sawit ya seperti daerah Sumatera ya, saya alhamdulillah ada kesempatan dulu pernah roadshow Bandung ke Aceh ngisi beberapa titik di sana. Karena di daerah Sumatera itu endemik yang namanya Ganoderma, jamur Ganoderma. Di sana itu kita kalau melihat sawit itu ya pelepah bagian bawah itu seperti terbakar dan gosong seperti terkena herbisida. Dan Ganoderma itu adalah salah satu jamur yang bisa ya merubuhkan pohon kelapa sawit. Nah, itu harus kita kenali ya, apakah ini defisiensi hara kekurangan unsur kalium, apakah betul-betul karena serangan dari Ganoderma, apakah ini defisiensi karena unsur magnesium kekurangan, apakah kekurangan nitrogen. Nah, ini harus kita kenali semua. Nah, supaya tidak bingung, tadi sudah saya sampaikan tipe tanah ada 4 tadi, kemudian ada 10 jenis tanah. Apapun jenis tanahnya, apapun permasalahannya yang tidak ada hubungannya dengan hama dan penyakit, maka agrosawitlah solusinya. Karena agrosawit dengan formula 12632 ini salah satu pupuk yang sudah diriset 20 tahun yang lalu, ya, lebih dari 20 tahun, dan bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis tanah. Nah, itu poin utamanya. Ya, jadi eh, sengaja saya sampaikan supaya tidak ada lagi keluhan. Petani aplikasi pupuk, oh tidak direspon. Nah, kalau dengan agrosawit tidak ada istilah tidak direspon. Nanti akan kita detailkan ya, seperti apa keunggulannya. Kemudian morfologi pohon kelapa sawit pun saya harus kenalkan ini, ya. Karena ini adalah famili Palmae, palem-paleman. Palem-paleman itu ada kelapa sawit, ada kurma, kemudian ada apa lagi? Ada jernang, ada salak, ya, ada kelapa. Nah, ini adalah famili Palmae. Famili Palmae ini kategorinya adalah jenis berbiji tunggal yang disebut dengan monokotil. Setiap tanaman monokotil, ya untuk tanaman keras yang umurnya panjang, pasti dia berakar serabut. Ya, makanya famili Palma ini mau kurma mau sawit ya, itu berakar serabut, tidak ada akar tunggal. Karena akar tunggal itu adanya di tanaman dikotil seperti durian, mangga, manggis, rambutan, lengkeng dan lain-lainnya. Nah, kita kenalkan. Jadi di sini perakaran sawit ini itu menyebar ke samping, ya. Kemudian ada juga yang menggulung ke bawah, vertical root. Nah, kenapa aplikasi agrosawit yang kita rekomendasikan kita tanam di 25 cm sampai 30 cm dari pangkal pohon karena kita sedang memberikan makanan untuk akar-akar yang muda yang sedang aktif. Jadi sebetulnya pemupukan itu simpel ya. Jadi jangan jauh-jauh dari pangkal pohon ya. Nah, itu nanti akan kita detailkan cara aplikasinya. Jadi kita menalu nih. Ini adalah morfologi pohon kelapa sawit dari morfologi perakarannya. Nah, sekarang kita kenalkan juga batang sawit karena sawit ini kan 4 tahun persiapan untuk buah pasir yang masih umum karena belum ada varietas yang terbaru lagi. Nah, dari situ kita harus mengenal ya seperti apa namanya pelepah gitu kan. Kemudian dari setiap pelepah itu bisa memunculkan yang namanya bunga jantan dan betina. Kemudian kita lihat lagi di sini ada morfologi bunga kelapa sawit. Nah, ini penting saya sampaikan. Bapak Ibu semua, pohon kelapa sawit itu adalah pohon yang memiliki dua jenis bunga yang berbeda dan memang tidak satu rumah. Ya, nah di sini portfolio bunga kelapa sawit ini ada kategori bunga betina yaitu yang nanti akan kita panen sebagai tanaman buah segar kelapa sawit kalau sudah terjadi polinasi penyerbukan. Nah, yang ada spikeletnya itu bunga jantan. Nah, itu bisa 80 sampai 100 lebih spikelet yang membawa apa namanya? Benang sari atau kotak sari ya, bunga jantan. Nah, kemudian proses penyerbukan bunga kelapa sawit, pollination ini, itu bisa disebabkan 3 unsur. Yang pertama, karena secara alami unsur angin, pertemuan antara bunga jantan tadi yang memiliki umur setelah matang itu tidak lebih dari 4 jam, kemudian menempel di bunga betina bagian putiknya, di situ akan terjadi penyerbukan yang akan terbentuk nanti adalah tandan buah segar kelapa sawit. Kemudian hand pollination, apakah efektif ketika kita mau menyerbukan kelapa sawit dalam luasan jutaan hektar? Tidak mungkin. Karena hand pollination ini biasanya digunakan hanya untuk industri pengadaan benih yang bersertifikat. Jadi setelah kita para researchers meneliti
kemudian menyilangkan antara eh, pohon ya, baik itu Dura, Tenera, Visifera, kemudian disilangkan. Dura, Tenera, Visifera itu adalah jenis eh, yang membedakan adalah prosentase kernel dengan daging buahnya. Nah, itu disilang-silangkan oleh para ahli, kemudian biasanya itu dibantu dengan hand pollination, di apa namanya, diserbuk secara manual. Nah, yang paling utama kehadiran kumbang Elaiodobius camerunicus. Jadi kumbang ini dia datang ketika mencium wanginya bunga jantan. Dan bunga jantan jauh lebih matang pertama biasanya. Nah, setelah bunga jantan ini eh, apa namanya, benang sarinya sudah mulai matang, nah itu Elaiodobius ini, Elai ini kan diambil dari nama Latin dari kelapa sawit ya. Elaiodobius karena ini kumbang yang khusus di kelapa sawit. Dan ini sahabat petani untuk memacu proses polinasi penyerbukan. Kemudian setelah Elaiodobius cameronicus ini tertarik dengan bunga betina yang membawa feromon bau tersendiri juga, maka dengan tubuh ya yang belepotan benang sari tadi dengan sendirinya itu membantu proses penyerbukan. Nah, inilah dahsyatnya Bapak Ibu semua hukum alam. Siapa yang memerintah ini semua kira-kira? Nah, jadi inilah morfologi bunga ya, bunga itu. Nah, ini bunga betina dan bunga jantan. Nah, kalau di dalam satu pohon didominasi oleh bunga betina semua, itulah yang disebut dengan buah lan. Jadi meskipun buah lanang itu hampir sama dengan tanaman buah segar kelapa sawit, cuman banyak seperti duri-duri warna hijau. Dan kalau diekstrak, itu tidak ada minyak CPO-nya. Dan kalaupun satu pohon didominasi oleh bunga jantan, itu yang disebut dengan tangkos. Yang dipanen jang-jang kosongnya saja yang dijadikan kompos. Ya, lantas seperti apa sek rasio yang dibutuhkan? Nanti ada materi tersendiri. Maka Bapak Ibu semua paling minimal harus tahu ya. Jadi kalau ada tanaman kelapa sawit didominasi oleh bunga jantan saja, itu tuh tanaman jantan yang disebut dengan tangkos tadi. Didominasi oleh bunga betina saja, nah itulah yang disebut dengan bunga buah landang. Pak, apa yang istilah dengan buah cengkeh? Kalau buah cengkeh adalah buah yang sudah terjadi polinasi penyerbukan tapi busuk. Nah, busuknya karena apa? Bisa karena hama penyakit tanaman dan bisa karena defisiensi hara. Nah, maka minimal kita terbuka dulu lah pikiran tentang budidaya kelapa sawit ini ya sebelum kita aplikasi produk agrosawit. Nah, kemudian ada lagi sek rasio bunga sawit. Jadi sek rasio bunga sawit ini apa sih Pak yang menyebabkan bunga kelapa sawit didominasi oleh bunga jantan saja atau bunga betina saja? Ya, penyebabnya ada tiga. Karena genetik, karena faktor lingkungan, misalkan karena kemarau, terik panas, akhirnya eh, terjadilah yang namanya perubahan suhu dan menyebabkan yang dominan bunga jantan yang keluar, bunga betinanya tidak ada. Nah, yang paling ketiga adalah ketersediaan nutrisi. Jadi kalau Bapak Ibu semua ada challenge ya tentang agrosawit ini, itu produk agrosawit itu bisa nggak untuk merubah sekrasio? Karena saya punya tanaman bunga jantan semua atau bunga betina semua. Nah, karena di sini peluangnya 33,33%, ya, tadi karena genetik, karena lingkungan, karena ketersediaan nutrisi, ya kita sampaikan saja, Pak, penyebab atau Bu, pemilik kebun sawit, penyebab faktor yang memprosek rasio itu adalah pertama genetik. Kalau sudah genetik, kita sebagai manusia sudah tidak bisa lagi berikhtiar apapun dengan cara apapun. Sama halnya kita pernah mungkin mendengar semua ya tinggal di daerah kampung ya. Pohon durian 40 tahun 50 tahun tidak pernah berbuah. Itulah yang namanya faktor genetik yang tidak bisa kita siasati baik dengan cara apapun karena sudah genetik. Nah, bagaimana proses terjadinya menjadi genetik itu dan menurunkan hereditas polarisasi sifat kepada anakan berikutnya, turunan berikutnya. Karena itu terjadi yang namanya segregasi. Kalau di dalam embriologi itu ya, penyerbukan buah jantan betina, dan di situ saling bertukar informasi genetik, kemudian terjadilah yang namanya individu baru yang menyebabkan tadi membawa terjadi segregasi. Segregasi itu di mana kondisi individu baru dan hasil penyerbukan tadi membawa sifat letal, ya. Makanya terjadilah 40 tahun tidak pernah berbuah durian. Mau pakai produk apapun tidak akan, ya, karena secara genetik tidak bisa. Nah, faktor lingkungan ini pun sama. Ketika panas menyengat, kemudian terjadi kemarau, ini pun bisa menyebabkan sekrasio yang mendominasi bunga jantan lebih dominan. Nah, yang paling utama ketika ada pertanyaan tadi, bisakah produk agrosawit merubah sekrasio?
Karena saya misalkan punya bunga jantan semua. Nah, kita di sini silakan sampaikan. Mudah-mudahan ini masalahnya defisiensi hara, maka kita bisa berikan pupuk agrosawit ini untuk merubah sekrasio tadi. Jadi kita jangan menjanjikan, menjaminkan, karena khawatirnya kena genetik tadi. Ya, mohon maaf ya, meskipun itu bibit sudah bersertifikat, tapi ada saja peluang munculnya bunga betina semua dalam satu pohon, ya. Nah, seperti itu. Kemudian dampak sekrasio ini ada istilah. Sekrasio tinggi itu artinya satu pohon didominasi oleh bunga betina semua. Sekrasio rendah itu satu pohon didominasi oleh bunga jantan semua. Yang diinginkan bagaimana? Ya berimbang. Antara bunga jantan dan betina itu saling melengkapi. Pak, di penasaran apakah masih ada bunga banci? Ada. Jadi di dalam bunga betina ada bunga jantannya. Di situ terjadi penyerbukan, tapi seperti jagung yang ompong tidak tidak serempak, pasti ada saja yang namanya penyimpangan genetik itu. Cuman dari ilmu ini Bapak Ibu semua mudah-mudahan bisa menyimak karena ini materi jarang disampaikan ya. Nah ini umur 3 tahun sekrasionya tinggi karena diomesusnya bunga betina semua. Kemudian umur 4 sampai 10 tahun itu baru 50-50 bunga jantan betina itu seimbang ya. Nah, kemudian eh, kalau ada pernyataan Bapak Ibu semua mengenai ada beberapa mitra yang membuat video tapi memang belum tahu ilmunya. Inilah perkembangan bunga betina setelah terjadi penyerbukan dan setelah siap panen selama 6 bulan. Jadi kalau ada pernyataan ketika aplikasi agrosawit ini kepada komoditas kelapa sawit, ya dari hasilnya tadi misalkan 1,6 ton jadi dapat 2,6 ton. Wah, mana mungkin? Kan bahasanya begitu. Baru dipupuk kok sudah panen. Ya kita jangan bilang seperti itu. Ini kan biasanya banyak. Mohon maaf ya para haters menyimpulkan seperti itu. Nah, ada kalanya sawit yang kita pupuk ini dia sudah masuk di fase 3 bulan yang memang sedang pengisian nutrisi pada buah. Setelah itu diaplikasikan produk agrosawit, 3 bulan berikutnya panen, ada peningkatan. Itulah fakta bahwa 3 bulan itu betul-betul memang sudah tersedia. Tapi kalau misalkan sawit di bunga buah pasir, belum terjadi penyerbukan, tiba-tiba panen dalam jumlah besar, itu yang disebut overclaim. Nah inilah penting materi dasarnya yang perlu saya sampaikan. Jadi ini perjalanan 0 bulan, 0 bulan ini ya, 0 bulan pertama ini ya memang belum ada penyerbukan. Ya, karena penyerbukan itu terjadi ketika tadi syaratnya bunga jantan kemudian apa namanya benang sarinya kotak sarinya sudah matang akan menyerbuk dengan bunga betina. Nah kemudian setelah itu baru terjadilah penyerbukan dan setelah terjadi penyerbukan masuklah di fase 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Ya jadi Bapak Ibu semua eh, ya inilah yang namanya perjalanan. Ya, ada beberapa orang yang tidak suka terhadap kita, ya baru membuat ini dihajar dengan pernyataan-pernyataan yang merasa paling tinggi ilmunya gitu kan. Maka saya akan membangun dasar-dasar ilmu pertanian ini tujuannya adalah untuk mengimbangi semua informasi ya, terutama yang bisa memberikan gambaran dan pencerahan buat para mitra terutama ini. Ya, jadi meskipun perjalanan pembentukan bunga ini 0 sampai 6 bulan, ya ada kalanya aplikasi agrosawit itu sudah masuk di 4 bulannya, di 3 bulannya, ketika itu dipanen, meningkat hasilnya. Ya, nah beda dengan tanaman buah pasir baru pertama ada yang belum berbuah, ketika diaplikasikan tiba-tiba panen melimpah. Karena tadi buah pasir itu baru coba-coba, baru berbuah yang pertama ya. Kadang ya tadi ada yang sudah bisa dipanen, ada yang tidak juga. Inilah ya tahapan proses pengembangan tanaman buah dari kelapa sawit. Ini ilmunya ya, ini ilmu inti semua. Makanya kemarin alhamdulillah salah satu leader luxury ketika saya misi di Singkawang, beliau menyampaikan ini ilmu baru Pawan ini ilmu daging semua. Gara-gara seminar yang disampaikan saya closing priority tim saya yang mitra baru gitu kan. Nah, alhamdulillah. Nah inilah Bapak Ibu semua perkembangan keilmuan ya. Nah kemudian dalam pengaplikasian pemupukan pun ada 5T cara terbaik untuk pemupukan. Kenapa? Para petani itu banyak selalu yang mengoplos. Karena tadi pembelian NPK berimbang tidak apa namanya hasilnya tidak nampak, maka petani itu mengoplos. Ada yang menggunakan dolomit, dolomit itu kalsium magnesium karbonat ya untuk menaikkan pH-nya. Ada kisrit magnesium sulfat, ada juga yang menggunakan rock fosfatnya, ada yang urea, ada KCl-nya, diaplikasikan kemudian ditabur di tempat lain
berhasil, di tempat yang lain yang lain lagi malah tidak berhasil. Nah, karena apa? Yang menyebabkan apa? Jenis tanahnya berbeda. Maka nanti akan kita detailkan materi tentang agrosawit ini seperti apa sih keunggulannya. Kok bisa digunakan dari berbagai jenis tanah pun bisa. Nah, makanya di sini di brosur yang saya buat ini ya, di sini ada yang namanya tepat waktu, yaitu aplikasi ya, direkomendasikan oleh formulator. Aplikasi agrosawit ini dibuat 4 kali dalam 1 tahun, berarti 3 bulan sekali. Kenapa tepat waktu itu harus penting? Penting. Sama seperti halnya gini, Bapak dan Ibu semua, anggaplah mengkonsumsi makan makan ya, makan berat, katakan ada nasinya, ada lain-lainnya itu, katakanlah 3 kali dalam 1 hari atau 24 jam. Kemudian supaya kita tidak makan lagi siang dan malam, kita maksimalkan makan di pagi saja semuanya. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, maka tepat waktu. Ada. Nah, sekarang kelemahan aplikasi pupuk tunggal. Ketika adanya perubahan cuaca yang menyebabkan munculnya cikal bakal tadi, bunga jantan betina tadi yang mengarah nanti akan menjadi TBS tadi, tiba-tiba karena memang ilmunya tidak tahu dihantam pakai urea, ya mudah lagi. Karena urea itu adalah untuk menghijaukan warna daun, warna pelepah untuk kebutuhan vegetatif. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu semua punya pohon duren sedang berbunga, hajar dengan urea, rontok semua. Bahkan setiap, dan di Bandung sedang hujan ya, di fase pembungaan, tiba-tiba hujan turun. Karena tadi sudah terkena yang namanya water stressing atau kekurangan air, muncul bunga, kena hujan turun yang mengandung nitrogen tinggi, rontok semua. Nah inilah uh, arti daripada pemupukan yang tepat waktu tadi. Kemudian tepat jenis, ya tadi tepat jenis. Tadi sudah saya simpulkan, apapun jenis tanahnya, daripada kita mengoplos, mencampur adukan pupuk dan lain-lain, ternyata tidak efisien, lebih mahal, lebih baik silahkan Bapak Ibu semua. Ya, uh, silakan nanti gunakan produk agrosawit. Nah, silakan nanti apa namanya kita simpulkan seperti apa produk ini, dasarnya produk ini ketika diaplikasikan dari jenis-jenis tanah, berbagai jenis tanah tadi ya. Dan tepat jenis saya kira arahkan ke agrosawit. Tepat dosis. Nah, untuk TM1 ini kita rekomendasikan, makanya di brosur ini sudah ada semua. Nanti ya materinya di khusus agrosawit. Nah, kita memberikan dosis TM1 itu 4-8 tahun cukup 500 gram saja atau 2 kilogram per pohon per tahun. Nah, nanti akan saya berikan gambaran. Kok sedikit amat, sedangkan pupukan ada korelasinya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman buah dan kelapa sawit. Nah, ini 500 gram dari mana hitungannya? Nanti akan kita detailkan. Ini sebagai salah satu bahan prospek Bapak Ibu semua ya. Kemudian tepat caranya, nah caranya ada yang ditanam, ada yang ditabur. Kemudian tepat sasaran tujuannya adalah supaya kita mupuk itu betul-betul diserap oleh meristem perakaran. Jadi kalau mupuk itu jangan di luar tajuk. Ya, tadi rekomendasinya 1 meter dari pangkal pohon ya. Nah ini definisi-definisi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ada yang meragukan produk agrosawit ya, 500 gram untuk TM1 4-8 tahun, 1 kali aplikasi, 1 tahun 4 kali aplikasi. 500 gram. Itu teorinya di mana? Itu banyak yang bertanya seperti itu. Karena cara pengaplikasi kita itu di luar dari yang umum. Itu banyak yang bertanya seperti itu. Teorinya di mana? Sedangkan pemberian pupuk itu ada korelasinya dengan tadi ya peningkatan bobot rataan ARBT ya, rataan bobot tandan buah segar atau BJR. Nah, itu ada korelasinya. Nah, sekarang kita balik tanya. Saya pernah menghimpun informasi, dulu pernah ada bagian research and development yang datang ke rumah ya. Beliau menggarap berbagai eh, ribuan hektar ya. Saya tanya tentang analisisnya dulu. Biaya yang dikeluarkan per hektar per tahunnya berapa, kemudian pupuknya, volumenya berapa yang diberikan. Ada yang mulai 8 sampai 15 kilogram. Nah, 8 sampai 15 kilogram itu ya, kalau ada yang meragukan kita memberikan hanya 500 gram saja, kita balik tanya saja. Bapak pupuknya berapa? Oh, saya bisa sampai 10 kilogram per pohon per tahun. Baik tanya. Nah, pertanyaannya, apakah yang 10 kilogram atau di atas 10 kilogram itu diserap tanaman semua? Itu balik tanya saja. Sebelum kita nanti jawab apa yang dia tanyakan. Nah, ternyata para ahli sudah menyimpulkan bahwa pemupukan, mau jumlahnya berapapun saja,
itu tergantung daripada ya atau yang diserap tanaman itu hanya 10-30% saja. 10-30%. Sisanya 70-95% atau sampai 10% itu terjadi yang namanya leaching, pencucian hara. Nah, seperti sekarang nih, mungkin di berbagai daerah mungkin sama hujan ya. Nah, ketika kita mau memupuk lahan kelapa sawit yang ada kemiringan, kita tabur pupuk, terjadilah hujan. Yang tadinya harapannya bisa 100% diserap, ternyata terjadilah pencucian tadi. Maka yang bisa menikmati nutrisi tersebut adalah sawit yang ada di bawah, lebih subur. Nah, itu jadi dalam pengaplikasian bukan tidak semuanya diserap karena tadi terjadi pencucian, leaching oleh air hujan. Yang kedua, runoff ini hubungannya dengan pengikisan. Ya, meskipun tidak erosi langsung ya, longsor, tapi pengikisan sedikit-sedikit itu pun sama berpengaruh. Kemudian penguapan, volatilization ini terutama unsur-unsur yang mengandung unsur nitrogen. Nah, kalau agrosawit itu kandungan nitrogennya bukan amonium, tapi berupa senyawa nitrat NO3 yang mudah diserap, mudah terikat oleh tanah. Nanti ada detailnya ya. Kemudian fiksasi tanah. Tidak semua pupuk yang diaplikasi itu bisa dinikmati oleh tanaman. Kenapa? Karena kalau lahan tersebut jenis fosforik merah kuning, jenis tanah apalagi tadi itu latosolnya ya yang mengandung besi dan aluminium yang tinggi, itu unsur fosfor bisa diikat. Kalau sudah diikat ya mohon maaf ya, kalau untuk petani mungkin mohon maaf belum pernah mendetail seperti ini untuk pemahaman materi, karena faktanya yaitu tadi jenis tanah itu berbeda-beda. Maka di sini kita harus bisa memberikan edukasi kepada para petani. Bagaimana supaya caranya pupuk itu tidak terikat? Maka harus ada teknologi pembenah tanah. Nanti kan kita detailkan produk agrosawit itu seperti apa. Kemudian persaingan dengan gulma, ini hati-hati. Kita mau aplikasikan pemupukan, mau ditabur sekitar piringan 1 meter radiusnya, tapi itu banyak gulmanya, ya diserap oleh gulma. Dan tanaman yang sering tanah yang sering melakukan budidaya pertanian, itu pun bisa habis. Makanya ini yang disebutkan soil nutrient depletion, penyusutan unsur hara di dalam tanah. Nah, ada yang bertanya, Pak, kalau pemupukan itu hilang 10-30%, diserap 10-30%, yang hilangnya bisa 70-90%, ini ahli yang menentukan berdasarkan kajian. Bagaimana dengan agrosawit? Nah, agrosawit itu ada teknologi. Nanti ada detailnya, ya supaya penasaran nih. Nah, kemudian definisi pemupukan sudah jelas lah ya, adalah sebuah proses pemberian tambahan unsur hara, nutrisi dan lain, baik foliar spray maupun aerosol application. Nah, ini bisa diterapkan di komoditas sawit ya. Kemudian ada lagi tujuan pemupukan jelas untuk meningkatkan kesuburan tanah, menjadikan nutrisi tanaman, optimal pertumbuhan tanaman, sampai meningkatkan nutrisi tanaman. Itu adalah dampak dari tujuan pemupukan ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ini dulu ya sebelum masuk ke materi agrosawitnya nih. Jadi inilah Bapak Ibu semua yang sering saya analogikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Makanya nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu hampir sama ya. Analoginya dengan nutrisi yang dibutuhkan untuk manusia. Nah, sebagian besar kita tidak berbicara orang sedang intermittent fasting ya, dengan diet 8 jam tidak makan, tidak, kita sedang tidak berbicara itu. Tapi sebagian besar ini adalah hidangan nasi Padang, semua sepakat. Ya, untuk orang Sumatera Barat ya bersyukur ya punya hidangan yang sangat luar biasa dan digemari oleh seluruh seluruh warga masyarakat ya di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu semua, porsi tertinggi dari hidangan ini apa? Yaitu porsi tertingginya adalah nasi. Nasi adalah sumber karbohidrat. Di pertanian, porsi paling tertinggi dalam nutrien atau nutrisi untuk unsur hara itu adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu paling tinggi porsinya. Porsi yang kedua di hidangan nasi Padang, ini ada yang namanya rendangnya, ada yang namanya apa tuh lauk pauk yang lainnya ya, ada ayam kalio, kemudian ada kikil ya, ada apa lagi daun singkong dan lain-lain ya. Mungkin udah lapar Bapak semua ya menceritakan ini. Ada sambalnya, itulah hara makrosekunder, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kalau dalam satu kemasan NPK ini didominasi oleh hara makrosekunder berupa kalsium dan magnesium, maka pupuk tersebut tidak akan optimal, pasti akan terikat. Makanya harus berimbang. Jadi formulasi pupuk itu tidak gampang. Nah, kemudian ada lagi yang paling menentukan bahwa hidangan nasi Padang ini enak dan tidak adalah cita rasa, yaitu berupa garam sebagai hara kalau di pertanian yaitu hara mikro trace elemennya TE-nya.
Itu yang menentukan. Maka di sini kita bisa menyimpulkan, ya. Jadi kalau semua terpenuhi, maka nutrisi ideal setiap komoditas tanaman termasuk kelapa sawit dia akan tumbuh secara ideal. Produk agrosawit sudah lengkap semua. Ada nasinya, ada lauk pauknya, dan ada cita rasanya. Sudah tidak usah ditambahkan pupuk yang lainnya. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu semua tentang hara ya. Nah, sekarang kita bahas tentang NPK agrosawit. 12632 ini tadi sudah saya sampaikan adalah hara berupa nitrogen, fosfor, kalium yang sudah dikaji lebih dari 20 tahun dari berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia tadi. Yang tadi materi awalnya ada di sana, yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada yang meragukan, kenapa nggak fosfornya kok 6? Ya orang namanya orang beropini, jawab dengan opini saja lagi. Karena kita bisa menyimpulkan produk ini bagus dan tidak setelah kita mencoba. Benar nggak nih formulator apa meriset ini untuk berbagai jenis tanah? Nah, perlu saya sampaikan. Sampai detik ini sudah menginjak di bulan ke-8 setelah produk Agrosolid di launching. Ya, ada yang mohon maaf ya, ada yang kepanasan, ada yang menjadi sok menjadi guru seolah-olah apa namanya keilmuan kelapa sawit dia saja yang paham, ada yang menjelek-jelekan. Itulah dinamika kehidupan. Ya wajar. Kenapa Wawan tidak buat video tandingan, video ngapain capek-capek? Yang penting kalau kita mau flexing, silakan buat video-video yang bersifat transaksi saja sudah. Karena produk itu ya bisa dikategorikan baik, berkualitas, kemudian omset penjualannya bagus, itu salah satu parameternya adanya repeat order, pembelanjaan ulang. Tingkat pembelanjaan ulang setelah ini diedukasi oleh tim konsultan based farming, kemudian ada formulator juga ikut Zoom meeting dan lain-lain, di situ grafiknya terus meningkat. Dan masih mending kalau katakanlah ini banyak pengguna baru, justru yang banyak itu repeat order, yang tadinya coba 1 karung, 2 karung, ternyata sudah order 1 tronton atau 1 kontainer. Ya, jadi NPK Grow Sawit 12632 ini adalah formula yang pas, yang hasil kajian, karena kalau di berbagai jenis tanah unsur kalium terlalu tinggi di daerah tertentu ya jenis tanahnya berbeda itu pun tidak bagus juga. Maka ini formulasi yang pas. Ya, water soluble fertilizer artinya apa? Pupuk yang 100% larut di dalam air. Ya, pupuk yang 100% larut di dalam air. Inilah keunggulan produk ini. Mungkin Bapak Ibu semua saya singgung dikit ya. Ada mungkin jenis pupuk dari luar yang harganya bisa 70.000 per kilo ya. Nah, itu pun sama teknologi water soluble, cuman harganya tinggi. Makanya kalau saya diskusi dengan formulator ya, Wawan sebetulnya sahabat-sahabat saya adalah penyuplai apa produsen pupuk-pupuk yang sudah terkenal di Indonesia. Cuman bagaimanapun sahabat-sahabat saya ini penyampaian formulator ya, eh geleng-geleng kepala juga katanya. Kenapa? Gila ini pupuk NPK teknologi water soluble untuk sawit harganya terjangkau gitu kan. Nah itu yang menjadi apa namanya yang sampai sekarang belum ada produsen yang berani menyaingi membuat produk yang sama seperti ini. Karena ini salah satu teknologi pertama di Indonesia yang menggabungkan teknologi water soluble tadi yang mudah larut dalam air, kemudian dengan promosi 12632 untuk berbagai jenis tanah apapun, kemudian yang paling utama kita klaim sebagai high quality fertilizer karena pupuk ini berkualitas tinggi. Apapun yang dilakukan para petani ya dalam melakukan budaya pertanian tetap mereka ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan produktivitas tan dan buah segar kelapa sawit. Pak, ada nggak kasus tanaman subur tapi buahnya tidak ada? Banyak. Maka hasil akhir yang kita berikan edukasi ini, kemudian gunakan produk agrosawit, ujung-ujungnya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas tandan buah segar kelapa sawit. Itu yang paling utama. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu semua ya. Ini banyaklah cerita ya. Ini hasil kajian tahun 2020 dari BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini pemetaan kepemilikan kebun sawit perkebunan besar swasta 55,76%. Ini data masih tahun 2020 karena belum ada sensus lagi. Meskipun fakta sekarang sudah nyampe 18 juta hektar. Kemudian perkebunan rakyat yang dikelola oleh rakyat ya atau perorangan, kemudian perkebunan besar negara yang dikelola oleh PT PN sebagian besar. Nah, intinya Bapak Ibu semua ya. Ya, ini ada yang celat-celat dulu saya hapus dulu. Ya, intinya inilah pemetaan kepemilikan kebun sawit di Indonesia.
Jadi kita laksanain mengalir saja. Pak, bagaimana perkebunan besar swasta? Ada nggak yang pernah order dan lain? Perkebunan besar swasta itu sebagian besar mereka sudah punya pabrik sendiri. Kalaupun ingin kerjasama dengan produsen pupuk, biasanya mereka meminta formulasinya yang dikehendaki oleh riset and development-nya. Maka laksanain mengalir saja. Nah, di sini kita sudah eh, sebagian pasar sawit kita, pasar agro sawit ini diserapnya perkebunan rakyat. Ya, jadi rakyat itu atau pemilikan yang perorangan tadi ya tidak ribet, ya tidak ribet. Nah, kalaupun terjadi transaksi untuk perkebunan besar swasta, pembelanjaannya biasanya tidak mungkin langsung apa pembiayaannya berkali-kali lipat. Nah, itu membutuhkan modal besar juga. Ya, tapi tidak sedikit ya. Sekarang sudah mulai dilirik nih. Itu tinggal nanti tunggu kesepakatan saja lah. Nah, inilah gambaran kepemilikan sawit ya. Kemudian di sini ada lagi Bapak Ibu semua, ya. Nah, hasil dari kajian ya saya suka mencari informasi update nih dari Info Sawit atau Info Kabar Sawit Indonesia. Itu sangat update. Nah, silakan mau berkunjung di TikTok pun boleh ya, saling support. Nah, hasil riset ini, luasan lahan sawit Indonesia itu sudah tembus di 18,15 juta hektar. Dari ini ya, dari 16,34 juta hektar tadi. Sekarang sudah 18 juta hektar. Produk agro sawit selama 8 bulan ini, meskipun kita punya prestasi sudah di atas 50 kontainer untuk penjualan per bulan, tapi ya inilah Bapak Ibu semua. Kita harus bisa menangkap momentum ya, bagaimana kita pun bisa memberikan juga solusi buat para pemilik kebun sawit ya. Di tengah tadi parameter jenis tanahnya, cuacanya, iklimnya, dan lainnya. Nah, agrosawit inilah yang menjadikan solusi. Makanya semua orang berhak tidak percaya terhadap produk ini kalau belum pernah mencoba. Karena bagus dan tidaknya produk ini setelah kita mencoba. Nah, ini kita pantau ya harga meskipun ada di bawah 3.000 ya, tapi tidak lama. Inilah sebuah konsistensi pemerintah untuk melindungi, memproteksi petani sawit supaya tetap menguntungkan. Ya, karena yang menentukan nanti di hilirnya adalah harga tanam buah segar kelapa sawit. Ya, jadi tanam buah segar kelapa sawit itu Rp3.000 per kilogram saja, itu sudah untung buat para petani. Ya, kemudian kalau diekstrak menjadi CPO, ya kalau saya baca itu sekarang per 1.000 kilogram itu atau 1 ton itu setara 14 juta. Jadi hampir sama dengan Malaysia nih, sawit kita ini. Kalau dulu ketika terjadi apa adanya mafia yang eh, apa namanya memanfaatkan ya momentum ekspor keluar sehingga beberapa tahun yang lalu minyak sawit di Indonesia tidak tersedia gonjang-ganjing zamannya Pak Jokowi dulu, maka Menteri Perdagangan langsung diberhentikan kemudian ditangkap tuh orang-orang yang terlibat di sana yang mengatur tidak menyediakan minyak sawit di dalam negeri ya, minyak goreng terutama. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu semua ya. Jadi intinya kalau tiga di atas 3.000 maka petani akan mendapatkan keuntungan di sini. Ya, kalaupun ada pemupukan tetap masih ada selisih ya. Oke. Nah, sekarang agro sawit secara legalitas ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Pertanian. Ya, kalau Bapak Ibu semua di situ ada 0103 2025.70 itu artinya 01 itu jadi kode yang depan ini ada 4. 01, 02, 03, 04. 01 pupuk anorganik, 02 pupuk organik, 03 pupuk hayati, 04 pemenah tanah. Jadi kalau kita melihat di situ ada pupuk, dilihat ada kode pendaftarannya 04, berarti pemenah tanah. Nah, kalau ini kategorinya pupuk anorganik tapi ada pemenah tanah. Ada hara makro primer, hara makro sekunder, trace elemen, asam amino dan hormon zat pengatur tumbuh sudah cukup lengkap semua. Ya, karena memang yang memang diajukan ke Kementerian Pertanian sebenarnya ini pupuk NPK saja. Nah, bagaimana caranya pupuk ini supaya bisa memproteksi konsumen dari kekecewaan? Maka produk ini, agrosawit ini sudah diikat dengan standar nasional Indonesia dan tidak boleh kurang. Kalau kurang bisa diberhentikan dalam operasionalnya, dalam produksinya. Nanti akan kita detail. Ini kita legalitasnya dulu ya. Nah, kemudian hasil kajian kita ya. Jadi owner base Brilliant Beast ini ya atau Base Corporation ini beliau rajin menginstruksikan jajaran yang di bawahnya untuk mengecek secara mandiri di Sukopindo ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu semua ingin mengecek, jangan diambil 1 karung 10 kilo, diambil 4 comotan, jangan. Jadi ada yang namanya rekomendasi dari formulator atau produsen. Kalau kita mengujikan secara mandiri, itu harus minimal kita ambil di 10 karung atau 1 kintal. 10 karung ini
campurkan, kemudian diambil 4 sampai 5 titik, kemudian dicampurkan, kemudian nanti diujikan secara laboratorium, uji kandungan NPK-nya. Ini bulan April jelas NPK 12632 di sini malah kaliumnya tinggi di atas 32 ya, 34,75%. Kemudian di bulan berikutnya September pun diujikan lagi, ya ternyata 12632 tetap masih ada poin-poinnya lebihnya. Itu tetap masih aman. Ya, karena nanti parameternya kalau kita betul-betul sudah bisa menikmati manfaat produk ini, kemudian dilihat dari pelepahnya, peningkatan produktivitas tanaman buah hasil kelapa sawitnya, tiba-tiba tidak respon. Nah, bisa jadi ini ada perubahan, tapi inilah ya bahwa aturan ini diikat dengan standar nasional Indonesia dan tidak boleh kurang. Nah, ini sering kita ujikan. Kemudian terbaru di produsen ya bulan Oktober malahan kemarin ya. Di bulan Oktober ini bisa kita lihat kandungan NPK-nya ya malahan ini 15,79% nitrogennya ya. Kemudian unsur NPK totalnya 56,83%. Nah, jadi intinya Bapak Ibu semua ya, fosfornya 7,380, kaliumnya 3,33,66. Nah, ini sudah di atas. Artinya di situ masih ada toleransi ya. Ya, toleransi kalau lebih ya malah bagus, kalau kurang yang tidak boleh. Dan inilah salah satu bentuk Bapak Ibu semua komitmen perusahaan ya untuk memenuhi eh, ketersediaan harga ideal ya yang memang diajukan ke Kementerian Pertanian bahwa produk agrosawit itu komitmen di 12632 dan tidak pernah kurang sedikit pun yang sudah kita ujikan berkali-kali. Jadi selama 8 bulan ini sudah diujikan 3 kali ya tidak ada masalah. Ya, nah itu. Kemudian di sini ada lagi apa sih agrosawit? Ya tadi agrosawit adalah pupuk premium ya, water soluble fertilizer, pupuk yang mudah larut dalam air. Apa pembuktian mudah larut dalam air? Silakan Bapak Ibu semua ambil 200 ml air dalam air cup ya, kemudian masukkan 1 sendok makan, campurkan. Itu hitungan 3 jam bening semua. Artinya pupuk larut dalam air 100% larut dalam air. Itulah water soluble. Nah, teknologi pertama di Indonesia untuk pupuk NPK yang diarahkan ke sawit dengan teknologi water soluble ini baru pertama. Makanya kenapa? Ya, karena kalau kita ingin menjadi orang luar biasa harus menjadi terdepan dan harus menciptakan produk di atas yang biasa. Maka produk ini belum ada saingannya. Nah, yang menjadi panas dingin ya kompetitor. Yang tadi sudah nyaman menggunakan pupuk ini setelah ada agrosawit beralih. Ketika diuji coba hasilnya bagus, ketagihan. Nah, cirinya produk bagus. Maka dari itu, inilah definisi daripada pupuk agrosawit diperkaya dengan kandungan berupa unsur hara ya yang dibutuhkan tanaman, baik untuk meningkatkan fungsi akar, batang dan daun ya, kemudian fase vegetatif oke, fase generatif oke. Jadi ini di nursery, di pembibitan, di tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan ini oke semua ya. Yang intinya adalah mengandung zat pengatur tumbuh dan pemenah tanah sehingga mampu meningkatkan produktivitas TBS kelapa sawit ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini kandungannya ya, tadi sudah disampaikan ya meskipun apa namanya kandungan sudah cukup lengkap tapi yang kita bisa publikasikan ya tadi itu ya. Nah, senyawa hara makrosekundernya berupa magnesium oksida ya, ini unsur magnesium yang mampu meningkatkan pH di dalam tanah. Kemudian zat pengatur tumbuhnya ada asam amino ya sebagai bahan dasar zat pengatur tumbuh. Kemudian ada asam humat ya. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu semua tentang keunggulannya sekarang. Keunggulan pupuk NPK Grocer itu sebetulnya ada 5. Satu lagi adalah satisfaction garansi ya. Yang paling utama untuk melindungi, memproteksi konsumen dari penggunaan produk ini yang paling utama adalah sudah berstandar nasional Indonesia. Bisa dicek. Makanya kemarin ada informasi ya, pabrik pupuk di Solo ditutup karena ada disomasi oleh petani. Kok berubah? Ketika aplikasi tidak respon ke tanaman. Akhirnya lapor ke polisi yang berwajib, kemudian diusut ternyata dicek ternyata benar tidak sesuai, langsung ditutup. Nah, kalau untuk produk agro sawit ini tidak bisa, ya. Kenapa? Karena produsen pun ingin usahanya memang betul-betul mendapatkan keberkahan, maka harus komitmen terhadap SNI ini yang 12632 tadi NPK-nya. Makanya keunggulan produk ini yang pertama sudah berstandar nasional Indonesia. Yang kedua, faster absorption ini, inilah Bapak Ibu semua. Materi yang dari awal saya sampaikan sampai detik ini, apapun jenis tanahnya, yang dibutuhkan itu adalah teknologi. Ketika kita mengaplikasikan pemupukan karena jadwalnya ada pemupukan di musim kemarau, pupuk kita ini sudah tidak lagi harus menggunakan air. Karena ada teknologi faster absorption yang disebut water soluble tadi, sehingga
kemampuan pupuk tersebut bisa mengikat air di tanah dan di udara, sehingga pupuk tersebut sudah berupa larutan yang siap saji untuk meristem perakaran. Itu bedanya. More cost efektif, antara efektif dan efisien, efisien penghematan biaya, efektif, tepat guna, tepat sasaran, bisa meningkatkan hasil. Ini garansi yang ketiga. Yang keempat, complete nutrient supply, karena unsur hara ini sudah cukup lengkap. Ya, unsur hara ini sudah cukup lengkap. Kemudian yang kelima, kalau di kemasan ada ya satu lagi, satisfaction garansi, garansi kepuasan. Jadi produsen sampai membuat satisfaction garansi, itu artinya apapun, siapapun saja yang berjualan, baik itu barang dan jasa, yang dicari oleh konsumen adalah tetap kepuasan. Satisfy, kepuasan, dan alhamdulillah produk ini saya sampaikan sampai detik ini tidak ada yang komplain sedikit pun, alhamdulillah. Ya, oke. Nah, kemudian cara aplikasinya cukup mudah. Ada yang ditanam dari 25 cm dari pangkal pohon, kemudian ada yang ditabur 1 meter radiusnya ditabur. Syaratnya terbebas dari gulma. Gulma apa? Rumput. Rumput apa? Gulma. Jadi gulma itu rumput itu gulma, tapi gulma belum tentu rumput. Sering saya menganalogikan, kalau saya punya tanaman genjer, ditanam sengaja, dulu ada ekspor ke Jepang tuh rame genjer. Kemudian muncul yang namanya padi. Ya jelas, gulma itu, padi itu jadi gulma karena memang tidak ditanam tumbuh di situ kan. Nah, maka di sini gulma itu, rumput itu sudah pasti gulma, tapi gulma belum tentu rumput. Banyak padi pun bisa jadi gulma. Jadi intinya tumbuhan yang tumbuh sekitar tanaman yang budidayakan, yang tidak dikasih petani, itu namanya gulma. Maka itu harus bersih. Kemudian cara pertama ini yang ditanam ini adalah supaya tanah tidak tercuci ya. Ketika ada di aplikasi dia tanah pasang surut, ya pasang surut itu kadang tergenang, kadang tidak. Nah, ini cara aplikasinya harus ditanam. Kalau yang tidak terkena pasang surut bisa ditabur saja langsung. Apalagi tanahnya basah jauh lebih bagus. Karena tanah kemarau pun kering, kita bisa tetap aplikasi produk agrosawit, ya. Nah, itu keunggulannya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu semua, ya. Nah, ini ada salah satu cara pengaplikasian, ya. Cara pengaplikasian. Nah, ini jenis agrosawit ya. Jadi ketika awal diproduksi ya warna seperti ini. Kalau sudah masuk kemasan ada kadang keabu-abuan biru muda, birunya biru biru ini ya. Karena memang ya itulah proses ya. Proses kimiawi yang ada di dalam kemasan, tapi tetap tidak mengurangi daripada khasiat dan manfaat produk agrosawit itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat. Ini katakanlah sawit ya yang sudah berumur 8 tahun. Nah, ini cara aplikasinya. Bisa ditabur, karena dosis dari 0,5 kilo tadi ya, bisa ditabur 1 meter, 1 meter, radius 1 meter, sekeliling pangkal pohon. Nah, ya ini cara pertama ya, kalau lahan ini tidak sering tergenang air pasang surut. Nah, ini cara pertama. Nah, kemudian cara kedua, kalaupun kita mau mengaplikasikan cara kedua, boleh nggak Pak tidak terkena pasang surut, tapi kita aplikasi cara kedua? Boleh, silakan. Dua-duanya ini tingkat volatilation-nya berbeda dengan urea. Ya, kenapa? Kalau urea itu ya jelas, amonium itu jelas, kalau nitrat, senyawa nitrat ini, NO3 ini jauh lebih mudah diserap, mengikat air sehingga mudah diserap oleh tanaman. Nah, ini cara kedua. Ya. Nah, setelah diaplikasikan, misalkan dosis ini TM1 8 tahun. Nah, ini cukup 0,5 kilo atau 250 gram per titik ya. Yang penting dosisnya adalah 500 gram per pohon, setelah itu tutup. Ini cara aplikasinya ya. Oke, nah sekarang tadi sudah saya sampaikan pengenalan produk, cara aplikasi, nah kinerjanya. Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua melihat ada di media sosial ya, di TikTok atau di mana yang menjelekkan produk ini, ya itulah namanya dinamika kehidupan. Terkadang benar nggak yang disampaikan ini? Ya logikanya begini. Bagaimana mungkin kita bisa tahu produk ini bagus dan tidak, tapi kita sendiri belum pernah mencoba. Yang adalah berkuar-kuar membanding-bandingkan. Maka alangkah bijaknya, kalau Bapak Ibu semua ingin lebih yakin, karena sering saya sampaikan, Bapak Ibu semua berhak tidak yakin terhadap produk kami, terhadap produk agro sawit ya. Apalagi yang baru belajar atau baru mengenal Brilliant Beast ini ya, berhak tidak percaya. Karena memang belum pernah mencoba kan. Nah, supaya lebih percaya silakan. Punya lahan berapa, mau ambil paket yang mana, silakan. Nah, ini ternyata ada teknologi. Ingat, teknologi itu diciptakan tanpa kesempatan banyak orang, teknologi diciptakan mampu menebar manfaat untuk orang lain, dan teknologi diciptakan ya selain tadi menebar, kemudian bisa memberikan atau mempermudah kinerja untuk manusia. Nah, produk agrososial itu kayak apa? Syarat akan teknologi.
Apa salah satu buktinya? 500 gram bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ideal. Karena tadi kita tidak membuang-buang pupuk. Ya diaplikasikan ya sesuai dengan kebutuhan nutrisi tadi. Dan respon tanaman luar biasa. Karena yang sekarang dibutuhkan adalah teknologi. Bukan volume semakin banyak, semakin bagus, tidak. Nah, maka sering saya sampaikan, di kinerja produk agrosawit ini, yang pertama ada teknologi yang tidak bisa terdeteksi oleh laboratorium. Ketika kita aplikasikan, mau ditanam, mau ditabur, disitulah unsur hara akan meningkat. Pertanyaannya, dari mana unsur hara tersebut? Nah, ini kan kalau tidak dicoba nggak bakal tahu. Jadi unsur hara yang bisa meningkat tadi karena memang kandungan yang ada di pada agrosawit itu sudah memang ideal, ya sudah tersedia secara ideal. Yang kedua, di sini ada teknologi pembenah tanah yang mampu memanfaatkan, yang mampu melepas ikatan pupuk-pupuk yang sebelumnya diaplikasikan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh sistem perakaran menjadi nutrisi terbaik lagi untuk tanaman. Itu teknologi itu yang tidak bisa terdeteksi oleh laboratorium. Hanya tanaman yang bisa menikmati itu semua. Nah, itu kinerjanya. Makanya pengusaha dari Malaysia kemarin hadir, saya dampingi, ya mohon maaf ya geleng-geleng juga karena teknologi pertama tadi ya. Jadi penasaran karena memang teknologi apa? Kalau kita ingin jago di pemasaran, kita harus buat penasaran orang dulu. Dari penasaran itu jadi akan menjadi pemasaran. Nah setelah bingung, ragu-ragu, arahkan untuk mencoba, gitu ya. Nah kemudian pengenalan produk, cara aplikasi, kinerja sudah saya sampaikan sedikit saya kinerja tadi. Kemudian yang keempat, analisis biaya. Betulkah produk agrosawit ini harganya terjangkau? Nah, sebelum terjangkau dan tidaknya kita harus mengenal dulu Bapak Ibu semua ya. Jadi cara menghitung kebutuhan agrosawit ini pertama kita harus tahu dulu berapa jumlah populasi ya kebun sawit dalam luasan 1 hektar itu ada berapa pohon. Nah, biasanya itu ditentukan dari jenis pelepah panjang, pendek dan menengahnya. Kalau pelepah panjang kapasitasnya 120 pohon per hektar. Kemudian kalau pelepah menengah 130 sampai 136 pohon per hektar. Kalau pelepah pendek itu kapasitasnya bisa 150 pohonan. Nah, ini pun yang akan menentukan berapa kebutuhan pupuk agrosawit dalam luasan 1 hektarnya. Jadi kalau Bapak Ibu semua, kita melihat mentor-mentor yang hari ini panen duit, karena memang sekarang tagline kan kalau Alkabes, Alkali is the best. Best farming, lahan subur, petani makmur. Nah, kalau agrosawit, kita dari tim sudah sepakat. Agrosawit, panen duit, gitu kan. Ya biasa kalau yang orang yang tidak suka pasti meriang mendengar itu. Karena memang alhamdulillah, dari adanya agrosawit itu sudah banyak leader yang menikmati selisih margin konvensional saja, itu bisa dinikmati. Ada yang 25 juta per kontainer, ya ada yang di atas itu. Yang penting kita harus bisa memberikan harga terbaik nantinya ya buat para petani ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan populasi, ada lagi tentukan stadia umur tanaman. Apakah masuk TM1 kah, TM2 kah, TM3 dan TM4. Nah, kalau misalkan kita sudah menentukan, maka masuk ke halaman berikutnya. Di TM1 4-8 tahun dosisnya 2 kilogram per pohon per tahun. TM2 hanya 2.500 gram atau 2,5 kilogram. TM3 14-20 tahun 3.000 gram atau 3 kilogram. Dan TM4 3.500 gram per pohon per tahun 3,5 kilo. Nah, karena ada catatan aplikasi per 3 bulan sekali, berarti 1 tahun 4 kali aplikasi. Maka 2.000 dibagi 4 kali aplikasi, 500 gram 1 kali aplikasinya. Yang TM2, 2.500 gram dibagi 4 kali aplikasi, 625 gram. Yang ketiga, 3.000 gram per pohon, per aplikasinya 750 gram. Yang T4, 3.500 bagi 4, 875 gram. Itu cara aplikasi, tidak ada yang sampai 1 kilo. Pak, penasaran saya kalau misalkan TM1 saya kasih 1 kilo, overdosisnya nggak bakalan overdosis. Mau 1 karung pun nggak bakal overdosis. Yang kita cari adalah efisiensi biaya. Kalau 0,5 kilo saja udah cukup memenuhi kebutuhan nutrisi ideal, sama seperti halnya para astronot, para penjelajah antariksa, mereka yang mereka bawa itu kan bukan berupa makanan berat, tapi makanan yang berupa kapsul yang bisa memenuhi kebutuhan kalori, baik energi maintenance-nya, energi untuk aktivitasnya, nutrisinya itu sudah terpenuhi. Maka itulah teknologi. Yang ketika seseorang menemukan makanan berupa kapsul untuk para astronot, sampai sekarang tidak ada yang pernah komplain, karena itulah teknologi yang memang tidak bisa diperdebatkan. Nah, produk agrosawit ini syarat akan teknologi tadi. Ya, hanya 0,5 kilo saja 1 kali aplikasi. Ini ya. Kemudian berikutnya lagi, ini salah satu penghitungan. Nah, ini yang paling eh, harus saya sampaikan.
Ya, Bapak Ibu semua ya, perlu saya sampaikan. Jadi, ini ada contoh hitungan. Di sini ada 120 pohon per hektar. Kemudian stadium umur tanaman TM1 4-8 tahun yang mau kita aplikasikan. Dosis per pohon per tahun 2000 gram per pohon per tahun atau 500 gram per aplikasi. Aplikasi pertama 500 gram kali 120 pohon setara 60 kilogram per aplikasi per hektar. Berarti 60 kilogram kali 4 kali aplikasi totalnya 240 kilogram. 240 kilogram dibagi 10 kilogram per sak itu total 24 sak. Nah, sekarang penentuan harganya. Jadi di perusahaan Brilliant Bees ini penentuan harga itu ya bagi siapa saja yang sudah menjadi menjalin kemitraan dengan Brilliant Bees, maka di situ ya para mitra ini memiliki hak untuk mendapatkan harga spesial setara 250.000 per sak. Itu masih di gudang. Kalau yang didistribusikan di Bandung masih ada di Bandung, belum nyampe ke Kalimantan, belum nyampe ke Sumatera. Harga ini harga repeat order namanya, harga pembelanjaan ulang. Nah, di pasaran tidak mungkin ya para mentor, ya para leader dapat harga spesial dari perusahaan 250.000 ini per saknya dijual lagi 250.000 sak, 250.000 per sak. Tidak mungkin. Ya paling paling tidak 300 ribuan. Karena di situ ada biaya angkut, ongkos kirim yang membedakan. Ya. Nah, kenapa saya memberikan harga spesial ini? Karena ini harga untuk kemitraan. Jadi Bapak Ibu semua kalau di daerah menemukan agrosawitnya sampai 375.000 sampai 400.000 itu terlalu tinggi. Maka lebih baiknya bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah menjadi mitra, yang belum, yang sedang belajar sama-sama belajar, saya sarankan silahkan ya lebih baik mengambil paket supaya harganya terjangkau. Bahkan perusahaan sudah memberikan kalau ingin dapat harga spesial lebih baik order satu kontainer. Nah, harga repeat order yang per saknya bisa 250 ribuan. Ya, jadi satu kontainer itu 625 juta tambah ongkos kirim 20 jutaan, 645 juta dibagi 2.500 sak per kontainernya setara 258.000 itu HPP nyampe di tempat. Tapi syaratnya apa? Ya tadi harus kita bergabung di kemitraannya Brilliant Bees ini. Ya, jadi kalau misalkan yang belum bergabung mendapatkan harga ini bisa atau tidak? Ya tidak bisa, karena ini perusahaan ini adalah perusahaan direct selling yang menjual produknya langsung ke para resellernya. Nah itu syaratnya ya. Nah ini pun sama Bapak Ibu semua ya kalau kita lihat TM2 ya sama seperti ini selisihnya jauh lah ya TM3 TM4. Nah bahkan kalau kita lihat di sini ya kalau kita lihat di sini ini materi terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini kalau ada yang membanding-bandingkan wah, ini agro sawit mahal. 10 kilo 250 sampai 300 ribu. Sedangkan NPK 16 800 ribu dapat 50 kilo. Nah, secara perbandingan 20 pohon untuk TM1, agro sawit katakanlah 300 ribu itu bisa untuk 20 pohon karena dosisnya 500 gram. Yang 50 kilogram pupuk NPK 16 bisa untuk 20 pohon juga. Nah, kira-kira terjangkau yang mana harganya? Tetap agro sawit. Maka Bapak Ibu semua harus menentukan harga ini supaya betul-betul produk ini mudah diserap oleh pasar. Saya pastikan siapa saja yang menjual harga di atas 350.000 itu pasti akan terkena seleksi alam, tidak akan dilirik. Ya, makanya di sini kita harus betul-betul memberikan harga yang betul-betul bisa terjangkau. Maka saran dari saya supaya petani yang baru mau menggunakan silahkan gabung di kemitraan dan silahkan membeli paket mulai dari first order dulu, kemudian nanti paket repeat order supaya harganya terjangkau. Ya, kenapa saya cantumkan harga 250.000 di sini? Karena itu harga yang memang disediakan oleh perusahaan setelah menjalin kemitraan. Nah, cuma ya tadi kalau misalkan itu hitungannya di gudang atau di kantor pusat, nah sudah nyampe di Sumatera, ya pasti ada perubahan karena ada ongkos kirim di situ. Ya, kayak itu ya. Nah, jadi kalau dibanding-bandingkan, tetap produk grocery jauh lebih terjangkau. Pak, bagaimana kalau haters membanding-bandingkan harga? Ya namanya orang. Karena rumus konsep ilahiyah itu, ketika seseorang menanamkan kebencian di dalam hati, ya segumpal daging ini, di situ sama sekali tidak akan menemukan kebenaran. Jadi yang ada adalah benci aja terus, karena ayatnya fi qulubihim maradha fajadahumullahu maradha.
Ketika ada seorang memiliki kebencian, penyakit hati akan terus ditambah. Maka kita abaikan saja. Kalau mau buat video, video flexing transaksi saja. Tapi sekarang sudah banyak ya, yang panen duit, ya orang lain sedang nyinyir, kita panen duit jelas. Karena memang faktanya produk kita ini alhamdulillah mudah diserap oleh pasar. Ya, nah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu semua, ini di distribusi pemandangan seperti ini sudah banyak. Ya, yang kita lihat, yang order satu karung, yang dua karung, uji coba, dilihat 3 bulan, oh hasilnya bagus, akhirnya beli satu truk, satu kontainer, itu ada cerita seperti itu ada. Ya, mustahil produk ini dibeli lagi kalau tidak ada manfaatnya. Ya, apalagi grafik dari ketika ini di launching 8 bulan sebelumnya, sekarang sudah masuk ke 8 bulan, terus nanjak penjualan. Nah, Bapak Ibu semua yang belum mengambil kesempatan momentum ini, silahkan ambil kesempatan. Apalagi yang kita tinggal di Bandung, di Jabodetabek yang tidak ada kelapa sawit, ya harus keluar daripada zona nyaman. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya aktivitas seperti ini ya sudah biasa. Jadi satu kontainer ini kapasitasnya bisa 2.500 sak atau 25 ton. Penjualan sudah di atas 50 kontainer, hitung saja. Ya, sudah di atas 1000 ton ya, atau 1 juta kilo ya. Nah, ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu semua ya. Jadi hal-hal kecil semacam ini ya, ini divideokan. Nah, ini alhamdulillah sawit. Ya. Jadi orang-orang yang memang yang tidak suka dan lain ya sudah buahnya kecil yang mencapai sendiri nanti. Nah, solusinya nah. Ini faktanya ya, hasil distribusi ya, penjualan produk agro sawit ya. Nah, ini pun sama ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu semua ya. Ada video terakhir sebelum masuk waktu zuhur. Nah, ini ada salah satu testimoni ya, agro sawit. Ini tanggal 12, mohon maaf ya, tanggal 14 bulan April 2025. Kemudian tim ini mendatangi petaninya yang warna baju biru muda ini yang sebelah pakai kaos itu di bulan Juli. Jadi setelah 3 bulan aplikasi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari apa namanya dari video ini? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada tanggal ya, 14 bulan April 2025. Ini ini ya, di paku ya di. Nah, setelah diaplikasikan tepat di bulan Juli ya ini karena video ini dibuat di bulan Juli. Nah, beliau menyampaikan, jadi kalau petani sawit melihat pupuk ini bagus dan tidak, setelah 3 bulan pengaplikasian, kita jangan lari dulu ke buah dulu lah, karena ada yang ada buah, ada yang tidak dulu ya, karena ada yang bisa dipanen, ada yang belum. Nah, dari 3 bulan ini, dampak dari vegetatif yang bisa dilihat, itu adalah pelepah itu pada melengkung semua. Itu cirinya, cikal bakal bunga jantan betina akan muncul. Bisa dilihat? Ya, ini sawit, di aplikasi agro sawit 3 bulan yang lalu, kemudian kita bisa lihat. Nah, lihat pelepahnya. Ya, pelepahnya hijaunya cukup ideal, tidak terlalu pekat dan tidak terlalu muda juga, karena itu kebutuhan untuk fotosintesis. Kemudian semua pelepahnya membuka semua. Jadi kalau Bapak Ibu semua pemilik kebun sawit, ya petani sawit sudah tahu respon tanaman itu baik, bagus itu setelah diaplikasikan pupuk, maka pelepah itu akan membuka. Nah, ini bisa dilihat ya. Tuh, lihat rata-rata pada melengkung semua, membuka semua. Ya, pada membuka semua. Nah, kemudian petani yang menggunakan kaos warna biru muda pun menyampaikan. Nah, sama seperti tadi ya. Misalkan ini ada buah kelapa sawit umurnya 3 bulan. Kemudian diaplikasikan agro sawit karena ada siklus pemanenan 2 pekan sekali ya. Kemudian di situ nanti ada kesimpulan. Dari 2 hektar lahan ini aplikasi agro sawit yang sudah produktif tadi ya, yang tadinya 1,5 1,6 ton saja, berarti 800 kilogram saja per hektar, karena ini ada 2 hektar. Kemudian setelah aplikasi agro sawit ada kenaikan 1 ton. Jadi dapat 2,5 sampai 2,6 ton. Ya. Jadi jangan beranggapan oh pupuk baru diaplikasikan 3 bulan sudah panen karena buahnya memang sudah tersedia. Kalau dari awal ya jelas. Tuh, coba ya lihat sampai melengkung seperti itu. Inilah testimoni. Ya, Bapak Ibu semua, tadi ya silahkan untuk menambah keyakinan, alangkah baiknya silahkan dicoba. Oh Pak, saya mau nyoba 100 hektar, boleh silahkan. Ya, Pak ada garansi enggak? Tadi sudah ada satisfaction garansi itu sudah ada di kemasan. Dan sampai detik ini alhamdulillah tidak ada yang komplain. Ya, jadi inilah Bapak Ibu semua. Nah ini ya kita lihat dulu ya. Beliau menyampaikan
lahan ini ada 2 hektar yang sudah produktif ini, panen 1,5 sampai 1,6 ton. Berarti kan 750 sampai 800 kilogram per hektarnya. Ya, setelah di aplikasi agrosawit, karena memang tadi ada buah-buah yang memang masuk kategori yang sudah 3 bulan ya, yang sudah siap dipanen. Di sini naik menjadi 1 ton, naik 1 ton, jadi 2,6 ton. Bahkan nanti akan saya lengkapi lagi ya berbagai data yang hasil laporan. Ada informasi ya dari 2 hektar tembus 5 ton. Nanti akan kita lengkapi data-datanya ya. Tapi alhamdulillah sudah ada laporan. Kemudian nanti akan kita publikasikan di program Zoom training atau di acara apa saja untuk lebih meyakinkan ya. Karena inilah faktanya Bapak Ibu semua ya. Pupuk kita ini bisa diaplikasikan dari berbagai jenis tanah apapun, dan yang paling utama ya alangkah bijaknya ya, jangan terlalu berkomentar macam-macam, lebih baik dicoba saja ya. Kalaupun misalnya tidak ada keyakinan ya wajar karena memang belum mencoba. Nah setelah dicoba baru kita simpulkan tuh ya, sek rasio bunga jantan betina seimbang. Jadi bunga jantan itu penting juga untuk pembuahan. Kalau tidak ada bunga jantan tidak akan ada penyerbukan ya. Ya, baik Bapak Ibu semua, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai produk agrosawit ini ya. Nah, ini kita pun sudah menyediakan brosur ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua nanti silakan bagi Bapak Ibu semua yang masih penasaran ingin diskusi dengan saya boleh. Nanti melalui chat WA ya, silakan save nomor WA saya di 0813 9542 4378. Saya ulangi di 0813 9542 4378. Ya, saya ulangi 0813 9542 4378. Bagi Bapak dan Ibu semua yang baru bergabung ya ataupun ingin menanyakan berdiskusi ataupun apa saja silakan japri ke nomor WA saya tadi ya. Formalnya jangan nelpon dulu, silakan diketik WA saja ya. Baik Bapak Ibu semua, sudah ada di berujung acara. Mudah-mudahan materi yang bisa disampaikan ini bisa terus menambah semangat Bapak Ibu semua dan selalu menebar kebaikan, manfaat untuk orang lain. Abaikan orang-orang yang memang tadi tidak sepaham, ya, tidak harus diberikan panggung juga berkomentar di media sosialnya. Lebih baik kita fokus bisa menebar manfaat untuk orang lain, untuk petani sawit yang lain. Untuk itu, mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada wallahu